kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing tentang parenting, coaching, motivasi, ataupun dunia pendidikan, ataupun hal-hal yang sedang viral di Indonesia gitu ya. Kita belum pernah sih nyeritain viral di negara lain. Oke, jadi kalau misalnya bagi siapapun yang mau bertanya, silahkan langsung saja bertanya di link deskripsi. Kita sediakan semuanya. Ada link Telegramnya, WA-nya untuk bergabung ya. Dan ada juga link Beyond Education Podcast untuk membaca artikel dan juga link untuk bertanya. Silahkan langsung saja tanyakan. Atau mau bertanya, saya mau bertanya lewat komentar aja. Oh iya, nggak apa-apa. Lewat komentar juga nggak jadi masalah. Kita pasti akan bahas dan kita pasti akan balas. Seperti itu. Jadi kita membuka interaksi untuk para audiens bersama dengan Beyond Education Podcast. Dan juga kita tersedia di Spotify. Silakan langsung dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka di Spotify itu kita dengarkan saja ya, suaranya aja gitu. Kalau di Spotify kan sekarang sih ada videonya. Tapi kan Spotify umumnya adalah suaranya. Jadi kalau yang pakai Spotify itu biasanya yang orang-orang yang sibuk, yang misalnya dia aduh nggak ada waktu nih buat nonton YouTube. Baru pakai Spotify gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai YouTube nggak ada masalah, Spotify boleh, sama-sama isinya sama dan kita kopikan. Ya, baik. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tamu yang akan menceritakan bagaimana sih terbentuknya sebuah lembaga terapi gitu ya. Karena beliau adalah expertise di bidang terapi dan sudah lama berkecimpung di dunia terapi. Terapi anak-anak ya, terapi anak-anak. Tapi kalau terapi orang dewasa kita mari kita sambut Miss Yuni. Gimana Miss Yuni? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Miss Yuni, gimana kalau misalnya berbicara tentang terapi nih ya? Emang apa sih maksudnya manfaat terapi itu Miss Yuni? Karena kan kita tahu kita ya terapi itu kayak, aduh, saya harus diterapi nih. Kayak sesuatu yang mengerikan gitu. Ya, jadi bagaimana kalau terapi menurut Bisnis itu apa gitu manfaatnya, atau bagaimana itu, ceritakan saya tentang terapi itu apa? Baik Pak Agung, terapi kalau pada umumnya ya, terapi pada umumnya di sini ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus untuk mengejar ketertinggalannya ya Pak Agung, agar kemampuannya itu berkembang seperti pada anak-anak ini. Seperti itu. Soalnya biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu biasanya nih dalam hal motoriknya itu terkadang ada kendala dalam motorik halusnya. Nah seperti itu. Kalau nggak dibantu dengan terapi, dia itu bisa ya udah kalau misalkan cuman umur 3 tahun atau umur 4 tahun seharusnya anak-anak yang normal itu kan sudah bisa, kadang-kadang udah bisa menyebut huruf gitu kan, memegang pensil, mewarnai, kadang-kadang udah bisa. Tapi kalau anak-anak berkebutuhan khusus, kadang-kadang untuk memegang pensil itu susahnya minta ampun ya. Kita harus mengajar pegang pensil, kadang-kadang baru ini langsung dilempar gitu, dikasih ini, kadang-kadang ada yang dipatahin. Nah seperti itu Pak Agung. Unpredictable gitu ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi anak ini bisa misalkan dalam waktu berapa bulan ini anak ini berkembang. Kita sih optimis aja ya, tapi kenyataannya belum tentu. Misalkan hari ini dia baik, belum tentu nanti besoknya atau gimana dia itu emosinya kadang-kadang suka up and down kayak gitu. Berarti jadi anak-anak itu memang maksudnya terapi ini sangat membantu sekali ya Bu ya. Baik Pak, dalam kondisinya pengembangan. Jadi perkembangan anak kalau misalnya yang berkebutuhan khusus dengan metode terapi ini berarti oke dong gitu ya. Ya alhamdulillah selama ini ya Pak Agung ya kita berkecimpung dalam dunia terapi. Memang kebanyakan ya ini anak yang tadinya belum bisa memegang pensil, akhirnya sudah sampai bisa memegang pensil, tracing, sampai menulis, mewarnai, nah seperti itu. Terus anak yang tadinya untuk memakai baju aja tidak bisa, akhirnya untuk kita latih nih dalam activity daily living-nya ya, ADL-nya kita latih untuk memakai baju, untuk
masang kaos kaki itu kan nggak memerlukan waktu yang cepat. Kalau anak normal sih ya udah pakai kaos kakinya lah, Iya. Tapi kalau anak-anak spesial itu memang benar-benar memerlukan waktu. Jadi kita harus tunjukkan ini kaos kaki, dipasang di kaki gitu. Itu kalau kadang-kadang udah kita pasang kan nggak nyaman nih, dibuanglah kaos kakinya. Jadi kita ya bagaimana mau marah juga nggak bisa ya kita. Kadang ya udah diambil, dipegang ya, dipakai lagi ya. Itu kadang-kadang kalau dia sudah mulai agak tantrum ya udah kita hentikan. Jadi kayak seperti itu, nggak bisa langsung. Kalau ini langsung dipakai kaos kakinya, nah jadi anak langsung tantrum, teriak-teriak, marah, akhirnya nggak jadi terapi. Nah seperti itu sih Pak Agung. Jadi memang kita harus benar-benar melatih kesabaran kita. Nah, gitu. Berarti Miss Yuni ini termasuk orang yang sangat sabar berarti. Ya, kalau dibilang sabar ya kadang-kadang ya gimana ya. Saya menghadapi, kita juga memahami ya, menghadapi anak-anak seperti itu memang unik-unik ya. Jadi ya kita kadang-kadang tertawa, kita bisa terhibur juga. Nah, kadang-kadang udah mulai emosi, apa-apa dilemparin, udah kita rapiin, kita udah capek. Ternyata buku-buku yang udah kita susun dilemparin, dibuang-buang, kita kan aduh ya ampun nah, gitu kan kadang-kadang kayak gitu sih. Suka dukanya banyak berarti. Iya, belum lagi yang menghadapi anak-anak yang untuk terapi perilaku. Itu terapi perilaku kan memang anak-anak yang yang emosinya kadang-kadang kita sudah baik, bener-bener ini ayo duduk, disuruh duduk aja kursi udah dilempar, belum lagi yang kita diludahin, macam-macam, dipukul tiba-tiba aja spontan langsung ini sebabnya apa sih? Yang kadang-kadang bingung. Ternyata kita tanya ke orang tuanya, ternyata habis makan coklat, kayak gitu. Jadi tantrumnya di sekolah. Jadi ada penyebab-penyebabnya. Iya betul Pak Agung. Dan kalau boleh tahu nih Miss Yuni, selama ini Miss Yuni melakukan jenis-jenis terapi apa aja nih gitu kepada anak-anak gitu? Iya, biasanya sih yang selama ini yang kita lakukan tuh ada terapi perilaku atau behavior terapi. Apa tuh terapi perilaku? Terapi perilaku yaitu terapi yang untuk membantu untuk keterampilannya ya, membantu untuk keterampilan dasarnya, keterampilan dasar sendok gitu ya. Itu seperti itu sih Pak Pak Agung. Jadi ya untuk keterampilan dasarnya kita perbaikin biar dia itu biasanya anak-anak autis itu kan untuk kemampuan berkomunikasinya, kemampuan untuk bersosialisasinya itu kan kurang ya. Dan misalkan kita panggil namanya Linda itu belum tentu dia ini, makanya kan kita ajarin untuk eye contact-nya bagaimana, untuk kepatuhannya bagaimana, seperti itu sih. Berarti memang itu dasar banget gitu ya? Dasar banget, jadi makanya sampai kita pakai seperti yang kita pakai metode kalau terapi perilaku, kita masih kita modifikasi ya, biasanya kita pakai yang ABA itu, jadi kita masih pakai meja louvas. Jadi anak kita ajarin duduk di meja louvas itu. Jadi kita di depannya, jadi kita panggil, kita ajarin untuk kontak matanya, biasanya cuek aja, jadi kita pegang, Linda lihat, gitu anaknya jadi melihat, terus kita mampu melihat seperti itu, baru kita masuk untuk materi-materinya, seperti kita ajarin untuk menulis, mewarna, nah seperti itu sih. Kalau selanjutnya selain ada lagi untuk terapi wicara ya, untuk terapi wicara untuk membantu meningkatkan kemampuan bicaranya, terutama untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam bicaranya atau speech delay. Jadi sebenarnya anak-anak spesial itu dia mampu ya untuk mengucap mama, papa, tapi seperti apa ya, untuk mengucapkan itu dia udah terlanjur pasif banget, jadi untuk membuka mulut itu mama, nah susah banget, padahal dia sebenarnya juga bisa gitu, kadang spontan itu makan langsung ambil, minum gitu bisa, tapi kalau sudah kita ulang lagi misalkan Linda makan gitu, udah ini coba ulangin lagi makan, sudah langsung marah, nah seperti itu. Jadi kalau nggak kita bantu dengan terapi, lama-lama dia udah
terlanjur nyaman dengan dunianya, nggak mau ngomong. Nah, seperti enak itu. seperti itu ya. Jadi makanya kalau terapi bicara itu kan dibuat tidak nyaman. Jadi anak kan dibuat tidak nyaman. Ayo sebut ini namanya apa? Meja, ini kursi, ini lemari. Bilang sekali lagi kursi gitu. Jadi sambil kita kasih ribet apa, misalkan kesukaannya dia, misalkan ada makan kesukaannya dia, kita coba ulangin lagi makan gitu langsung. Ini sih untuk udah beberapa kali ya udah kita udah berapa kali untuk bahasa reseptifnya dia mau menunjuk, misalkan ini apa mata, ini apa hidung, dia sudah mau mengucapkan, berarti oh ribetnya udah bagus nih, atau gitu udah dia boleh bermain gitu, boleh bermain kesukaannya dia, misalkan dia suka biasanya mainan Lego, kita kasih, nah kayak gitu. Kalau untuk mengucapkan bahasa ekspresifnya dia masih kesulitan, masih kita bantu, misalkan ini apa mata, dia cuman ngucapnya dung, nah cuman belakangnya aja, makanya kita ajarin terus mata, coba dibuka mulutnya mata, nah baru dia seperti itu mau mengucapkan dengan kata yang lengkap. Ya? Nah itu terapi bicara. Jadi ya ada juga yang berbulan-bulan baru dia bisa. Kita juga enggak ini ya, tergantung konsistennya dari pihak sekolah sama di rumah ya Pak Agung ya. Kalau misalkan mengandalkan dari sekolah aja, kita versinya paling cuma 1 jam 2 jam ya untuk terapi. Tapi kalau di rumah tidak diulangin lagi, dia cuma menarik tangan langsung, misalkan minta makan, cuman narik tangan kan biasanya nggak mau ngungkapin ya, terus mau narik tangan aja terus langsung dikasih, ya itu biasanya agak lama juga. Jadi harus satu pemahaman, satu aturan dengan pihak sekolah. Jadi harus kerjasama yang baik. Itu biasanya untuk tingkat perkembangannya luar biasa. Itu sih. Jadi kalau misalnya terapi itu harus ada kerjasama antara di rumah dan di tempat terapi dan di sekolah, betul. Begitu. Jadi harus sekalian gitu ya. Iya, jadi bersinergi beneran. Jangan sampai begini ya. Jangan sampai di tempat terapi apa ajarannya, di sekolah apa. Iya betul. Misalkan di rumah langsung anaknya diam, langsung dikasih makan, kasih minum, dikasih nggak mengucap, jadi dia di zona nyaman. Aku pun nggak minta makan udah diambilin. Jadi kalau di sekolah kan bilang apa? Makan. Ya mungkin nggak mau kan, makan, coba diulang sekali makan, makanya kan dia sampai marah-marah. Ya udah, kalau dia belum mengucap makan biasanya baru ini untuk ngelatih juga gitu. Iya benar-benar betul, seperti itu ya, benar ya. Jadi harus sinergi ya intinya ya. Kalau yang terakhir apa Bu tadi? Okupasi ya? Okupasi terapi. Nah, okupasi terapi itu ya untuk membantu perkembangan dalam motorik kasar, motorik halusnya, juga untuk memandirikan aktivitas sehari-hari. Untuk motorik kasarnya kan, untuk motorik kasarnya biasanya kan dalam hal anak kadang-kadang umur 3 tahun jalannya belum seimbang kan biasanya ada kalau anak normal kan udah 1 tahun ada yang langsung udah bisa jalan gitu kan. Kadang-kadang ada yang anak di kendala pada motorik kasarnya biasanya jalannya keseimbangannya masih belum normal, makanya kan kita perbaiki, diajak kita naik turun tangga, nah kayak gitu. Terus kita ajarin hal-hal yang memperkuat untuk ininya, sensorik kakinya, kayak gitu, motorik halus, motorik kasarnya kita ini sih Pak Agung. Jadi biar dia berkembang seperti anak yang lainnya, jadi bisa berlari, berjalan, nendang bola, naik turun tangga, naik papan titihan dan lain-lain, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Miss ini sekarang kan sudah sebagai sebagai terapis di Fikar Terapi gitu ya. Berarti pastilah anak-anak itu harus misalnya paham gitu ya, kalau misalnya apa yang diterapikan itu memang harus diceritakan juga kepada sekolah gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya tadi kayak sinergi seperti itu lebih cepat apa bagaimana Miss? Biasanya prosesnya? Biasanya kan misalkan ada anak yang mau terapi di Fikar, kendalanya apa? Kita orang tua harus jujur ya mengenai anaknya. Takutnya kan ada yang ditutupin, biasanya merasa malu gitu. Anak saya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Anak saya cuman kendalanya
nggak bisa bicara aja gitu kan. Ternyata setelah gitu. kita nggak bisa bicara aja, ini kan banyak kasus seperti itu Pak Agung ya, banyak kasus. Oh cuman Swiss delay aja Ibu, iya cuman nggak bisa bicara aja. Ternyata setelah kita asesmen nih, perilakunya yang benar-benar ada hypernya juga, jadi dia ngelihat kipas, ngelihat ini tuh nggak bisa langsung naik mau ngambil ini, mau dilepas kipasnya, nah seperti itu. Nah itu orang tua belum terbuka seperti itu, jadi cuman yang dilihat nggak bisa bicara aja. Nah itu banyak sekali kasus seperti itu yang kita tangani. Jadi makanya kenapa sih kita langsung, misalkan ada yang mau terapi, kita asesmen dulu, kita lihat, kita observasi, oh ternyata sensoriknya bagaimana, motorik halusnya, motorik kasarnya, bicaranya bagaimana, untuk preakademiknya bagaimana, seperti itu baru kita simpulkan, oh ternyata si A misalkan memang benar-benar terlambat di bicaranya. Makanya kita lakukan untuk terapi bicara dengan beberapa program. Kita bikinin IP, individu learning programnya itu misalkan jangka panjangnya 3 bulan. 3 bulan ini targetnya apa nih? Jadi kita kerjasama sama orang tuanya, mau orang tuanya apa, goalsnya itu apa untuk terapi bicara. Oh Miss, misalkan di sini anak saya kepingin dia bisa menyebut nama-nama benda, nama keluarga. Jadi nanti kita bikinin seperti laporan seperti itu sih Pak Agung. Jadi kita ngelatihnya ya seperti itu. Jadi yang udah kita setujuin sama orang tua, jadi materinya ya udah nanti kalau misalkan di tempat terapi kita ajarkan nama-nama benda-benda di sekitar lingkungan aja. Ini ada meja, nah seperti itu. To the point gitu ya. Terus misalkan orang tua goalsnya minta gimana? Nah seperti apa? Oke juga dong kalau pikir terapi kayak gitu ya. Itu misalnya nggak asal terapi, nggak asal. Jadi kita memang semuanya dicek. Iya, memang kita benar-benar kita asesmen, kita kerjasama dengan orang tuanya. Nah itu kalau misalkan orang tuanya konsisten dengan apa yang kita ajarkan, itu biasanya perkembangannya cukup bagus. Oke, ini banyak yang bertanya nih audiens, kalau mau daftar gimana nih caranya nih? Langsung saja mungkinnya datang ke Fikar School gitu, Oke, kalau misalkan mau berminat di Fikar School ya langsung aja ya Pak Agung untuk Fikar terapinya ya. Untuk ini jadi kita langsung bisa asesmen untuk melakukan terapi apa sih yang dibutuhkan untuk anak tersebut. Misalkan oh di perilakunya nih anak saya nggak bisa diem, lari-larian terus, nggak mau duduk, nggak mau nulis, nggak mau ini, sukanya marah-marah. Makanya kita lihat, oh ternyata benar nih di perilakunya. Makanya kita ajarin untuk kepatuhannya dulu, duduk tenang dulu berapa menit. Nah seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya yang mau datang langsung aja datang ke Fikar Terapi ya. Oke, baik. Dan hubungi nomor yang di bawah ini nih, nanti muncul ya Bu di bawah. Iya, nanti nomornya ada. Iya, jadi nanti kita segera bisa melakukan tindakan. Oke, baik. Terima kasih Miss Yuni atas waktunya yang diluangkan untuk menceritakan tentang program Fikar Terapi ini. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bun ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Fikar Terapi menjadi tempat layanan terapi yang terbaik dan bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan program-programnya yang menarik karena sudah kita modifikasi seperti itu Pak Agung. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya.